Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizeta Nabila Oriza Putri dengan NIM 2003010052, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai istilah-istilah umum dalam fonologi, khususnya membahas tentang fon, fonem, dan juga alofon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Fabio Testi Arians Lawrence, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada video pembahasannya. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Di dalam fonologi, terdapat beberapa istilah yang perlu untuk diketahui. Istilah-istilah tersebutlah yang akan kita bahas pada video ini. Fon. Apa itu fon? Fon adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Fon dapat pula dikatakan sebagai satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem, sedangkan fon merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Fon itu dapat didengar dan dapat pula diucapkan. Karena itu, di samping fon digunakan pula istilah bunyi. Kata kain dalam bahasa Indonesia misalnya, merupakan kata yang mengandung 4 fon, yakni fon K, A, I, dan N, jika fon-fon itu diidentifikasi secara analitis. Nah, perlu diperhatikan bahwa fon berbeda dengan huruf. Fon adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis dari bunyi. Jumlah fon dan jumlah huruf pun tidak selalu paralel. Walaupun ada kata yang jumlah fonnya sama dengan huruf, tetapi secara prinsip, baik fon maupun huruf merupakan wujud yang berbeda. Selanjutnya, fonem. Apa itu fonem? Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan makna atau abstraksi yang kontras dari satu atau beberapa fon, baik vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan pula wujud yang dapat diindra. Dalam kata rokok misalnya, terdapat 4 fon, tetapi 4 fon itu sebenarnya merupakan realisasi dari 3 fonem, yakni konsonan apikoalveolar getar R, vokal belakang sedang bundar O, dan konsonan dorsevolar hambat tak bersuara K. Memang, ada banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. Namun intinya, fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Lalu, bagaimana kita tahu sebuah bunyi adalah fonem atau bukan fonem? Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, kita harus mencari pasangan minimal atau yang disebut dengan minimal pair, yaitu 2 buah bentuk yang bunyinya mirip atau hanya sedikit berbeda. Umpamanya kita ingin mengetahui apakah bunyi P merupakan fonem atau bukan. Maka kita cari pasangan minimalnya, misalnya pasangan kata paku dan baku. Masing-masing kata terdiri dari 4 bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan U. Sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi,
pada pasangan kata paku dan baku terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya pada bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata paku dan bunyi B pada kata baku. Dengan demikian, kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi P dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Mengapa? Karena jika posisinya diganti oleh bunyi B, maka ia akan menghasilkan makna yang berbeda. Selanjutnya ialah alofon. Alofon merupakan varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Adapun definisi alofon yang dikemukakan oleh ahli bernama Clark dan Yalop yang mendefinisikan alofon sebagai bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem-fonem tertentu. Dalam bahasa Indonesia, alofon terbagi menjadi alofon vokal dan alofon konsonan. Namun, pada pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai alofon-alofon vokal dalam bahasa Indonesia. Dimulai dengan fonem A. Fonem A merupakan salah satu yang tidak memiliki alofon. Jadi, fonem A hanya direalisasikan oleh alofon A saja, atau dia hanya memiliki satu variasi saja. Kita lihat, di sini ada contoh pada suku kata terbuka, ada kata aku, kata baku, dan kata buka. Silabel A pada kata aku, silabel ba pada kata baku, dan silabel ka pada kata buka merupakan suku kata terbuka dan direalisasikan dengan alofon A. Begitu juga dengan suku kata tertutup, seperti silabel an pada kata anda, silabel tam dan pang pada kata tampang, dan silabel tam dan bang pada kata tambang. Suku kata tertutup ini direalisasikan juga dengan alofon A. Jadi, tidak ada pembedaan pada fonem A. Dia hanya memiliki satu alofon, yakni A saja. Kemudian, fonem yang kedua adalah I. Nah, fonem I memiliki 2 varian bunyi, yakni I yang ditulis dengan I kecil dan I yang ditulis dengan huruf I besar. I kecil didistribusikan pada suku kata terbuka seperti silabel I pada kata ibu, silabel hi pada kata hitam, dan silabel ti pada kata bukti. Sedangkan I pada silabel-silabel berkoda atau suku kata tertutup direalisasikan dengan huruf I besar, seperti I pada kata bir, dir pada kata dirga, dan tir pada kata tirta. Selanjutnya, fonem U yang memiliki konsep yang sama dengan fonem I. Fonem U memiliki 2 alofon, yakni U yang ditulis dengan huruf kecil dan U yang ditulis dengan huruf besar. U yang ditulis dengan huruf kecil direalisasikan pada suku kata terbuka seperti silabel U pada kata udang, silabel tu pada kata tulang, dan silabel bu pada kata buka. Sedangkan U yang ditulis dengan huruf besar direalisasikan pada suku kata tertutup seperti silabel sut pada kata usut, silabel kur pada kata akur, dan silabel dup pada kata hidup. Kemudian, kita lanjut pada alofon E. Fonem E juga memiliki 2 alofon, yakni E yang ditulis dengan huruf E kecil biasa dan E yang ditulis seperti angka 3 terbalik. Pada suku kata terbuka, direalisasikan dengan huruf E kecil atau huruf E biasa. Seperti silabel C pada kata serong, kemudian silabel re pada kata sore, dan silabel B pada kata besok. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan suku kata terbuka atau suku kata yang tidak berkoda dan direalisasikan dengan huruf E biasa. Kemudian pada suku kata tertutup, E di sini dilambangkan dengan E seperti angka 3 terbalik. Contoh, pada kek pada kata tokek, kemudian tem pada kata tembak, dan em pada kata empang.
Kemudian ada fonem O yang konsepnya ini mirip dengan fonem I, U, E tadi. Nah, fonem O juga memiliki dua alofon, yakni alofon O yang ditulis dengan O kecil atau O biasa, dan alofon O bulat yang ketika dilambangkan dia seperti huruf C terbalik. Alofon O kecil atau O biasa direalisasikan pada silabel O seperti pada O pada kata orak, kemudian silabel ro pada kata roda, dan silabel ro pada kata biro. Sedangkan pada suku kata tertutup seperti jot pada kata genjot, silabel tok pada kata ketok, dan kor pada kata ekor dilambangkan dengan huruf O yang bentuknya seperti huruf C terbalik. Dan yang terakhir ada fonem E. Fonem E ini sama dengan fonem A yang hanya memiliki satu varian saja, yakni E. Jadi baik pada silabel terbuka ataupun silabel tertutup, dia hanya direalisasikan dengan alofon E saja. Pada suku kata terbuka, seperti pada kata emas pada silabel E, lalu silabel te pada kata tebu, dan silabel te pada kata telan direalisasikan dengan alofon E yang ditulis seperti huruf E terbalik. Begitu pula pada suku kata tertutup, seperti pada silabel E pada kata empat, tem dan bang pada kata tembang, dia direalisasikan sama, hanya dengan dilambangkan oleh alofon E yang bentuknya seperti E terbalik. Nah, itulah beberapa alofon-alofon vokal dalam bahasa Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.